Shalom, sahabat Health Talk dimanapun sekarang berada. Selamat jumpa kembali di dalam acara Health Talk pada malam hari ini. Tidak terasa sudah 8 bulan Health Talk menemani kita di masa pandemik ini melalui bincang-bincang santai dengan konten yang relevan dengan pergumulan keseharian kita, pastinya tentang kesehatan ya. Tapi bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga mental atau jiwa kita dan juga emosi kita. Dan juga yang paling penting adalah yang kita tidak boleh lupakan kesehatan spiritual kita. Pada malam hari ini kita juga akan berbincang masih seputar pandemik. Dan bagaimana pandemik yang sudah setahun ini meninggalkan jejak duka bagi sebagian teman dan sahabat kita yang terpapar. Yang harus isoman atau dirawat di rumah sakit. Bahkan sampai meninggalkan kita untuk selama-lamanya pulang ke surga. Telah hadir pada malam hari ini 2 orang narasumber yang akan menemani kita berbincang-bincang pada malam hari ini. Yang pertama adalah Penatua Reli Raja Guguk yang biasa dipanggil Kak Reli atau Bu Reli. Beliau adalah rohaniwan GKK yang melayani di bagian sekolah minggu, yang secara khusus di masa pandemik ini menjadi orang yang sering menerima laporan dari murid atau guru sekolah minggu atau aktivis gereja, bahkan jemaat gereja, kalau ada anggota keluarga atau bahkan di antara mereka sendiri yang terpapar COVID. Selamat malam Bu Reli. Selamat malam Ci Silvi. Terima kasih ya sudah bersedia hadir dan bergabung bersama kami. Sama-sama. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Saudari Helen, yang bagi jemaat GKK, khususnya sekolah minggu, bukan wajah yang asing. Helen aktif di sekolah minggu GKK, dan nanti akan membagikan pengalaman dan kesaksian bagaimana selama setahun ini, seluruh kehidupan keluarga dan keluarga besarnya seolah-olah dalam tanda petik dipaksa harus berubah. Selamat malam Helen. Malam Ci Silvi, shalom semuanya. Terima kasih ya sudah bersedia bergabung bersama dengan kami. Nah Bu Reli, waktu berjalan begitu cepat ya. Iya. Sehingga sudah setahun saja kita nih hidup di dalam masa pandemi begini. Begitu banyak penderitaan yang sudah dihasilkan dari pandemi COVID-19 ini, yang sudah banyak menelan korban, baik yang sakit maupun yang meninggal. Makin lama juga makin banyak orang-orang yang kita kenal tuh yang terpapar. Ya, mereka sakit, bahkan ada yang sampai harus kehilangan nyawanya. Bagaimana ya Bu, dampak kondisi pandemik ini terhadap iman kita sebagai orang percaya? Bagaimana ya caranya supaya iman kita ini tetap kuat di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini? Memang sesuai dengan tema kita hari ini, tetap beriman di tengah penderitaan, bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Hasil dari sebuah proses. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan kita bahwa firman Tuhanlah yang menjadi pegangan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi penghiburan kita, Helen ya. Betul. Kamu mengalami betul bersama keluarga, kehilangan dan mengalami sendiri ya. Nah, lewat hari ini kita renungan sebentar berdasarkan firman Tuhan, karena dasar kekuatan kita dan kepercayaan kita, harapan kita hanya firman. Oleh karena itu, saya membaca untuk saudara Health Talk malam hari ini dari Ayub 42 yang berkata demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Sebab itu, Ayub yang berkata ini ya, "Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Nah,
penderitaan adalah bagian dari hidup kita, benar ya? Ada kehilangan, ada kesakitan, ada dikecewakan, ada pengkhianatan juga, ada begitu banyak hal. Dan sangat wajar ya kalau Cisilpi mengalami pergumulan. Kira-kira gimana tuh perasaannya? Kadang-kadang sih ada satu kekhawatiran ya. Kadang-kadang juga sebagai orang beriman itu juga kan punya perasaan takut seperti itu gitu. Yang kadang-kadang di sisi lain juga kita berpikir sebagai orang beriman, apalagi kalau sudah jadi aktivis ya, sudah melayani, sebetulnya ya boleh nggak sih kita tuh merasa kayaknya kok takut gitu loh. Kayaknya kok jadi apa ya? Jadi seolah-olah nggak bisa berpikir dengan baik gitu. Benar, saudara Health Talk, sahabat Health Talk, bahwa ketika pergumulan itu terjadi, jika kita merasa aku sudah taat, bahkan aku melayani loh, aku mau bayar harga, bahkan setia dalam relasi dengan Tuhan. Tapi ini kenapa terjadi? Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Mungkin kalau kita lihat orang yang dalam tanda kutip ya, secara penilaian kita dia jahat, emang dia begitu, kita bilang dia pantas ya. Tapi kalau orang itu baik, orang itu benar, kita bertanya kenapa? Siapa yang salah? Tapi hari ini kita belajar dari Ayub. Garis merah di dalam pasal 42 ini mau menyampaikan kepada kita bahwa ternyata orang baik pun tidak lepas dari penderitaan. Kenapa? Nah, kita melihat boleh di sini, Ayub itu jelas Alkitab berkata bahwa dia seorang yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan loh. Bahkan Tuhan sendiri loh yang berkata, tidak ada orang yang begitu saleh seperti Ayub. Kalau begitu kenapa ya dia bisa bergumul gitu ya? Nah, kalau kita melihat di sini dimulai dari iblis yang menganggap Ayub setia karena Tuhan memberkati dia. Kalau Tuhan nggak memberkati dia, pasti dia meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan pergumulan itu kepada Ayub, tapi iblis tidak punya hak atas nyawanya. Dan ketika itu yang terjadi, dia kehilangan harta, anaknya meninggal, dan juga bahkan istrinya berkata apa? Tinggalkan itu Tuhan. Teman-temannya yang dulu setia berkata ada sesuatu dosa. Ayub marah nggak? Ayub meninggalkan Tuhan? Enggak. Dia tetap mempercayai bahwa Allah itu memiliki hak atas hidupnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Aku datang dengan tangan kosong, terserah Tuhan. Kok bisa sampai begitu ya? Hebat ya. Pernah Helen, kalau kita mengenal orang, ketika dia berbuat sesuatu kita lebih memahami ya, benar gak? Iya. Tapi kalau kita nggak kenal orang itu, kita nggak tahu ini mau apa nih orang, benar ya? Benar. Ayub pun seperti itu. Kenapa dia bisa kokoh di tengah-tengah pergumulan yang begitu luar biasa? Karena dia kenal siapa Tuhan yang dia percaya. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan lewat Ayub. Ada begitu banyak hal ya, karena ini bukan cerita yang baru bagi kita ya. Bahkan kita hafal benar nih cerita ya. Tapi kesempatan ini lewat tema kita tetap beriman di tengah penderitaan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan, 3 pelajaran. Yang pertama, bahwa pergumulan yang dihadapi oleh Ayub, dia menyadari betul bahwa itu adalah ujian. Penderitaan itu bukan untuk menyengsarakan, tetapi penderitaan itu untuk kita naik kelas, naik level iman. Benar nggak sih? Ya? Iya. Kan kalau dalam orang mau naik jabatan atau anak sekolah mau naik kelas, ya harus lewat ujian biar tahu Iya. lulus atau enggak ya. Ada tesnya gitu ya, Benar. seolah-olah. Jadi tes itu untuk apa? Untuk naik tingkat ya, naik level. Kalau kita level iman lah ya. Iya. Nah ternyata Ayub gimana, lulus gak? Naik kelas gak dia?
Naik Naik kelas kelas ya. ya. Dia bilang luar biasa loh firman ini. Padahal dia yang berelasi dengan Tuhan. Dia bilang gini apa? Hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku melihat engkau. Jadi ternyata ujian itu menolong kita untuk melihat seberapa iman kita. Iman itu bagaimana kita mengenal siapa yang kita percaya sehingga kita mengikutnya. Hal yang kedua, poin kedua yang saya lihat adalah kita percaya bahwa dalam hidup ini gak ada yang kebetulan. Allah berdaulat, Allah seperti yang tadi awal, di mana Tuhan? Allah gak diam, Allah hadir. Dan Allah itu punya rencana yang baik. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi lihat ininya, bagi setiap orang yang percaya atau mengasihinya. Jadi itu ada kayak kita lah menenun kayak gini nih ya. Ini bagus banget kan? Tapi ini kan kalau belum seberes ini kita bilang, waduh ini apa ini? Gak ada apa-apanya. Tapi coba lihat ini, indah banget ya. Pakai itu tanpa tisu gitu ya. Nah yang ketiga, yaitu untuk melatih iman. Ya, kalau kita suka olahraga Ci. Iya nih sejak pandemi ini jadi harus jalan pagi setiap hari. Nah, berarti sebelumnya belum dong? Sebelumnya nggak terlalu rutin. Nah, sekarang nih jadi lebih rutin. Nah, kira-kira nih dengan sering olahraga ada perbedaan nggak sih yang sebelum rajin olahraga sama sesudah olahraga? Udah pasti, ya, udah pasti rasanya tuh lebih apa ya, lebih sehat lah ya, lebih sehat, lebih nggak capek-capek gitu. Iya benar ya. Biasanya orang kan pengen supaya body berbentuk gitu ya. Tapi setidaknya itu melatih gitu ya, melatih otot kita. Nah iman kita juga harus dilatih gitu ya, supaya tangguh, supaya kuat. Dan caranya dengan apa? Ya dengan pergumulan yang Tuhan izinkan. Kita berelasi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan melihat bahwa dalam setiap detik kehidupan kita itu, dikala kita merasa sendiri, di dalam keterbatasan kita memahami Tuhan, Tuhan tetap pegang janjinya bahwa aku selalu besertamu. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah ini boleh menguatkan kita. Penderitaan itu bagian dari hidup, tapi ada maksud yang indah yang Tuhan izinkan ya. Betul. Ya. Bu Reli bersyukur ya kita pernah punya cerita mengenai Ayub ya. Kita tahu firman Tuhan lewat Ayub ya. Jadi dari yang tadi Bu Reli uraikan itu kan kita jadi mengerti bahwa orang Kristen, anak Tuhan yang mengalami penderitaan itu tidak selalu berhubungan dengan kualitas imannya. Ya, walaupun benar nggak nih? Kita tuh tetap harus bertanya ya, kalau kita misalnya mengalami suatu kejadian yang tidak enak ya, misalnya itu bisa macam-macam bentuknya ya, kita kan tetap harus bertanya juga ya, ada refleksi diri begitu kan, kita harus bertanya juga kan, kenapa ya Tuhan kok saya mengalami seperti ini gitu. Ayub pun juga seperti itu kan ya. Iya, jadi memang kita diingatkan ya bahwa umumnya kan orang berpikir memang kalau kita menderita dosa apa dia, seperti Yohanes 9 ya, yang orang buta itu siapa yang berdosa. Tapi kenyataannya bisa juga memang kita menderita karena kesalahan kita, makan sembarangan atau apa. Tapi lewat yang Yohanes 9 itu mengingatkan kita kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Sama seperti Ayub, bukan karena kesalahan dia gitu. Tapi ada juga kita menderita karena orang lain loh, bisa. Tapi juga bukan karena itu, tapi memang Tuhan mau dinyatakan kemuliaannya di sana gitu sih. Iya. Jadi bagi saya pribadi ini juga merupakan satu hal yang menarik ya, bahwa kita tuh punya Allah itu yang sungguh-sungguh mengerti gitu ya kondisi dan situasi apa yang kita hadapi, dan Dia juga terus akan membimbing dan menolong kita. Saya jadi teringat seperti di Mazmur ya, Mazmur 23 itu kan di situ menuliskan bahwa
Dia akan beserta kita melewati lembah kekelaman. Ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu ada penyertaan Tuhan ya di dalam setiap penderitaan kita. Nah, Helen, kan di dalam masa pandemik ini juga kamu mengalami banyak hal tuh yang sulit gitu ya, menimpa bukan hanya sebagai kamu secara pribadi, tetapi juga keluarga dan keluarga besar kamu begitu ya. Jadi sahabat Health Talk, Helen ini adalah anaknya Pak Beni Prayitno. Ya, barangkali sahabat Health Talk juga mengenal Papa dan Mama Helen sebagai aktivis di gereja kita ini, di Gereja Kristus Ketapang. Nah, kita akan dengar bagaimana pengalaman Helen selama setahun ini, begitu banyak kejadian yang terjadi di dalam keluarga Helen. Boleh ya cerita ya Helen ya? Boleh. Banyak. Ini sih kejadian ini tuh pas COVID, semua udah COVID gitu ya. Kan banyak kejadian nih belakangan ini. Waktu 6 bulan yang lalu, mama saya pergi duluan. Dia meninggal. Itu kita udah sedih pasti dong ya. Kita kehilangan orang tua perempuan, sedih pasti sedih. Udah gitu, mami meninggal itu karena stroke. Udah setelah mami meninggal, kita kita dikasih kesedihan lagi. Diberikan kesedihan lagi. Papi itu setelah 6 bulan mami meninggal, papi meninggal. Papi itu kena serangan jantung. Udah kena serangan jantung, papi udah pergi, terus ditambah lagi, kita satu keluarga, 2 keluarga malah. Jadi keluarga dari mami papi, cici-cici saya, udah gitu, satu keluarga lagi, satu rumah saya sama mertua, sama ponakan juga ada, kedua anak saya, suami saya kena COVID. Wah, dahsyat. udah kena COVID kayak gitu, kita satu keluarga kena, tapi suami saya udah 1 minggu, hampir 1 minggu kita kena COVID begitu. Kalau kita masih agak kuat, tapi suami saya nggak kuat. Dia punya oksigennya itu makin lama makin turun. Waktu hari terakhir dia, kok saya bingung. Kok suami saya mukanya kok kuning ya? Kenapa badannya kuning? Saya bingung kan. Terus akhirnya saya konsultasi lagi sama teman saya, ada dokter. Begitu. Ci, kok suami saya mukanya kuning ya? Kenapa ya? Begitu. Coba Len, periksa darah. Udah periksa darah. Terus hasilnya, saya lupa itu kenapa, leukositnya apa-apanya gitu, yang bikin dia kuning. Udah selesai gitu, malamnya makin lama, oksigennya makin turun. Saya pakai itu tuh, apa sih namanya? Oksirasi oksigen ya? Oksimetri. Apa? Oksimetri. Ya. Saya pakein. Tadi 86. Terus diperiksa lagi 70. Terus makin lama dia batuk terus dia bilang, "Say, capek saya batuk mulu." Napasnya udah, "Aduh, capek saya." Kayak gitu. "Oh ya udah. Kamu tunggu sini ya. Saya minta tolong. Ada teman kita di gereja juga. Saya minjem sama oksigen sama Koatek. Iya, Pak. Saya pinjam oksigen. Cici telepon, "Kok saya pinjam oksigennya? Siapa butuh oksigen?" Terus saya langsung buru-buru sewa mobil gerobak. Bawa oksigen dari Sumanan ke rumah. Pasang oksigen, saya pakein. Saya pakai oksigen itu cuma 5 menit. 5 menit saya periksa lagi oksigennya, kok 60. Saya bilang, "Aduh, kok ini 69 kalau nggak salah. Kok 69 ya?" Pas itu saya telepon lagi teman saya, "Ci, ini siapa oksigennya makin turun? Mang berapa Len?" "Ini 69, saya bilang gitu. "Bawa ke rumah sakit." Dia bilang gitu. Saya langsung bawa ke rumah sakit. Udah saya bawa ke rumah sakit. Udah saya bawa ke rumah sakit gitu. Terus di rumah sakit
makin turun lagi. Kata dokter, ini nggak bisa, mesti pasang ventilator. Dek! Tuhan Yesus. Kok saya langsung kayak punya perasaan gimana? Tuhan, aduh, pasang ventilator nih. Ya udah deh, saya juga kan nggak ngerti ya. Saya serahin deh. Tuhan, Ellen nggak tahu gimana, tapi Ellen serahin semua sama Tuhan. Ellen nggak mau sok pinter atau apa gitu ya. Tapi yang serahin sama Tuhan, terbaik dari Tuhan semua. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya tanda tangan, dia pasang ventilator. Terus dokter bilang, Bu, ini apa namanya, jantungnya ngelemah. Dipompa sekali katanya. Oh Bu, apa namanya, ada lagi nih detak jantungnya. Oh puji Tuhan. Begitu, dokter bilang, Bu, ini kalau 2 kali, yang kedua kali jantungnya lemah lagi, masih mau dipompa nggak Bu? Lah, kenapa dia nanya gitu kan ya? Saya jadi kaget, Tuhan, kenapa nih dokter ngomong gini ya? Terus kata dia, mau dipompa lagi Bu? Pompa, saya bilang. Sebagai istri maksudnya, Lakukan yang terbaik. apapun yang ya. itu kalau bisa buat nyelamatin, pompa nggak apa-apa, saya bilang gitu. Pompa dok, dipompa lagi sama dokter. Terus dokter keluar, Bu maaf Bu, Pak Kris ya nggak bisa tertolong lagi. Saya langsung diem. Tuhan, ini beneran ya? Saya bilang gitu. Ini bener Tuhan. Baru kemarin papi Tuhan, saya bilang gitu. Kemarin baru papi. Sekarang suami saya Tuhan. Kayaknya nggak beda jauh ya. Cuman seminggu Ci. Seminggu ya. Nah, ini nggak salah Tuhan. Aduh Tuhan. Saya langsung kayak orang sempoyongan. Kan pada saat itu kan saya masih COVID kan. Iya, semua keluarga kan masih COVID. Saya masih COVID. Di rumah sakit itu, apa namanya, saya pada saat suami saya meninggal, saya cuma sendiri. Suami meninggal, saya cuma sendiri. Terus kata dia, saya bilang, kan apa namanya, saya keluar pas dibilang suami nggak ada. Dia mau urusin suami saya dibungkus-bungkus. Ya udah, saya serahin sama dokter. Saya keluar. Saya sempoyongan. Terus saya duduk di depan rumah sakit. Saya bengong. Tuhan, bisa nih Ellen Tuhan. Bisa ya Ellen Tuhan ya. Gitu. Tuhan, Ellen kuat nih Tuhan. Saya bilang gitu. Tuhan, ini Ellen kuat. Aduh, saya tarik nafas. Kan saya ngap-ngapan juga ya. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Tuhan, tolong kuatin Ellen ya Tuhan ya. Saya cuma bilang itu, Tuhan kuatin Ellen, Tuhan kuatin Ellen, Tuhan kuatin Ellen. Yang percaya Tuhan kuatin Ellen gitu. Udah gitu. Langsung Cici telepon, Len, gimana? Ci, apa udah nggak ada? Ya Tuhan Yesus segala macam. Dia bilang, ya udah Len ya. Cici bilang, lu duduk situ, diem dulu di situ ya. Diem dulu situ ya. Langsung kan Celin telepon Bu Reli ya? Ya, jam 1 kurang lah. Kurang malam subuh ya. Si Alin langsung telepon Bu Reli. Terus minta tolong Hilton juga. Iya, jadi itu semua nolong saya. Itu cepet banget. Kita benar-benar bisa rasa ya bahwa Tuhan tuh kirim orang-orang ya untuk tolong. Saya juga bingung gitu loh. Tuhan, ini penyertaan Tuhan nggak kurang-kurang juga loh buat saya loh. Maksudnya dengan kondisi seperti itu, banyak teman-teman saya yang datang. Waktu sebelum si Apau masuk ke rumah sakit, teman-teman saya tuh pada nelfon, tolong cariin ruang ICU buat si Apau. Terus teman lagi satu, ada beberapa kan, si Epen, terus si Wira juga nyariin, tolong cariin ruang ICU buat si Apau, tolong cariin ruang ICU buat si Apau. Udah gitu, udah kan ya, tapi kan emang udah nggak dapet, ya itu kan semua kan rencana Tuhan juga kan ya. Tapi saya sih, itu bener Ci, penyertaan Tuhan buat saya itu nggak kurang-kurang. Banyak teman-teman yang sangat baik. Walaupun keadaan saya yang seperti begini gitu, maksudnya saya cuma sendiri, nggak ada yang tolong, tapi teman-teman saya di belakang tuh banyak bahkan yang tolong gitu loh. Semua cepet banget. Langsung apa dibawa ke Cibinong, dikremasi, Pak Hilton yang tolong juga kan ya. Udah gitu dibikinin link Zoom juga sama Bu Reli ya. Bikin link Zoom jadi juga. Bisa menyaksikan ya. Sebelum menyaksikan. Ya saya sih cuman gini. Aduh Tuhan, ini Ellen sekarang sendiri loh Tuhan. Ini gimana ya Ellen Tuhan ya? Ellen ditinggalin 2 anak. Udah gitu, kemarin papi baru meninggal. Ini sedihnya belum hilang. Papi meninggal. Sekarang apa Tuhan? Dia bilang gitu.
Tuhan pokoknya Ellen percaya deh Tuhan. Tuhan tolong Ellen. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Ellen selalu ada. Ellen percaya. Saya gitu ya. Ellen percaya Tuhan. Ellen nggak tahu gimana. Pasti Tuhan kuatin. Tuhan, Ellen kuat kan? Kuatin Ellen ya Tuhan ya. Saya kuat ya Tuhan ya. Saya cuma ngomong gitu doang. Saya di dalam hati cuma, Tuhan, Ellen kuat ya. Kuat ya Ellen Tuhan. Cuman gitu doang loh Ci. Nggak tahu kenapa saya kayak percaya aja gitu. Tuhan kuatin saya. Jadi memang ada, saya jadi ingat ya, ada satu buku yang ditulis sama John Lennox itu justru yang mempertanyakan. Maksudnya mungkin mirip ya seperti yang Helen tanya, apakah Helen kuat? Waktu kita bertanya, apakah saya kuat ya Tuhan? Tuhan menganggap Helen kuat ya. Sebetulnya di balik itu tuh justru kita tuh sedang buat diri kita sendiri tuh sebetulnya kita sedang khawatir kan. Iya, Ya kan, kita pada saat itu tuh kan benar-benar merasakan kayaknya saya ini benar-benar rapuh nih. Gitu. Saya ini benar-benar ibaratnya kok penderitaan ini kok bertubi-tubi gitu ya. Nah, John Lennox itu dalam bukunya tuh memang mengatakan pandemik ini salah satu dampak utamanya itu adalah memang kita tuh jadi merasa diri kita tuh rapuh. Ya, jadi di dalam bukunya itu judulnya Where is God in a Coronavirus World? Ya, jadi di mana Tuhan di dalam dunia yang sekarang nih ada corona seperti itu. Ya, segala sesuatu yang selama ini kita andalkan tuh kayaknya lenyap. Ya kan kalau dengar dari ceritanya Helen tadi kan sepertinya selama ini juga kan ada suami, ya. Terus kemudian juga ada papa, ada mama. Itu seolah-olah kok kayaknya Tuhan kok angkat nih satu-satu begitu. Jadi Helen juga jadi bertanya-tanya nih, Tuhan bagaimana ya? Kok jadi begini gitu. Nah, Ureli kalau misalnya kita bertanya-tanya seperti itu tuh sebetulnya wajar nggak sih? Maksudnya situasinya tuh seolah-olah kok sangat menekan gitu ya, sampai kita tuh nggak bisa lagi mungkin berpikir jernih, kita juga jadi takut bertanya-tanya begitu. Saya pikir hal wajar ya. Saya ingat banget waktu cicinya Alin nelpon jam 1 kurang ya. Terus sudah kita berhubungan dengan Ko Hilton bagian kedukaan di gereja kita. Jam 2 kurang pagi itu saya telepon Helen. Saya masih ingat banget tangisan yang dalam gitu. Bagi saya sih, kalau kita dalam bergumul bertanya, itu berarti kita menyadari betul bahwa aku butuh Tuhan. Itu hal yang bagus. Dan ketika kita bertanya pun, itu hal yang bagus ya. Dan Tuhan pun mengerti perasaan itu gitu. Saya sangat suka dengan perkataan Philip Yancey berkata begini. Tak peduli sebagaimanapun kita berusaha untuk merasionalkan Allah. Terkadang kita tetap melihatnya sebagai sosok yang tidak adil, yang tidak peduli, yang diam, yang tidak menolong kita. Tetapi Philip Yancey berkata begini, hingga waktu berjalan dan sejarah membuktikan, kita mengerti bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ini luar biasa nih ya, karena memang bukunya Philip Yancey tuh di manakah Allah kala peristiwa buruk terjadi. Itu luar biasa. Kita merasa Allah diam, Allah nggak peduli, tapi di sana Dia hadir. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat lukisan ini melukiskan tentang seorang perempuan yang berjalan di tepi pantai. Ya, kalau kita lihat lukisan kaki itu, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa waktu aku senang ada 2 pasang kaki yang berjalan, aku dan Tuhan. Tapi kenapa waktu aku dalam penderitaan, Tuhan diam. Tuhan ninggalin aku, lihat tuh kaki tuh, cuman kakiku. Tapi Tuhan berkata apa? Nak, itu bukan kakimu, itu adalah kakiku. Terus aku di mana? Di dalam masa-masa sulit itu, engkau sedang aku gendong. Jadi kita lihat lukisan ini. Jadi memang seperti yang dikatakan Philip Yancey,
seberjuang apapun kita merasionalkan Allah, kita manusia terbatas. Ya. Iya. Manusia itu kan tidak bisa mengerti dengan sempurna pikiran-pikiran Allah. Iya, kalaupun kita kita bisa mengenal Allah kita, itu adalah karena Dia yang lebih dulu. Iya, Dia yang lebih dulu ya, benar-benar itu satu anugerah buat kita ya. Nah, cuma kan kalau kita berpikir ya di dalam masa-masa yang sulit begitu, seperti yang tadi Bu Reli katakan, kok seolah-olah tuh Tuhan menyatakan bahwa Dia ada, ya. Tapi ini kok sudah setahun begini nih, seolah-olah kok Tuhan biarin pandemi ini berkelanjutan ya, sampai sekarang pun juga kan kita nggak bisa tahu nih sampai kapan ini akan berakhirnya gitu. Nah sekarang sebagai orang yang beriman yang seperti yang tadi Bu Reli bawakan di dalam renungkan, itu kan sebetulnya Tuhan sedang melatih, ya kan, sedang melatih iman kita, sedang gitu. merendah sesuatu yang lebih rendah. Nah itu bagaimana ya supaya sahabat Health Talk ya itu juga bisa merasakan bahwa Tuhan itu terus ada bersama dengan dia, dan dia itu punya tetap satu keyakinan iman gitu. Dari mana tuh dia bisa mendapatkan seperti itu tuh Bu Reli? Nanti setelah Bu Reli mungkin Helen juga sharing ya. Melewati hari-harinya. Di hari-hari melewati harinya sampai bisa seperti sekarang. Udah 2 bulan ya? Iya. Helen ya. Gimana? Saya pikir sih memang hati yang percaya itu ya, pegang dulu kepercayaan. Sama seperti anak kecil. Ayo nak, kita mau jalan-jalan ke Bandung. Siapa Pak? Dia senang banget waktu dia bilang sama temannya, teman-teman kami mau ke Bandung. Terus temannya bilang, kemana? Nggak tahu. Terus naik apa? Nggak tahu. Nginap di mana? Nggak tahu. Kenapa dia nggak nanya itu? Karena dia percaya papanya pasti bawa dia ke tempat yang aman. Jadi miliki dulu hati percaya. Tapi yang kedua, milik iman itu timbul nggak datang begitu saja, sahabat Health Talk. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran oleh apa? Bukan kata-kata Bu Reli, bukan kata rohaniwan, tetapi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Artinya iman itu juga bertumbuh ya tentu dengan kita berelasi dengan Tuhan ya. Kita pun bisa lebih mengenal orang kan relasi ya. Nah kita pun dengan Tuhan bagaimana iman kita kuat, ya miliki relasi itu lewat pembacaan firman, lewat kita doa, dan di masa pandemi ini tetap berjuang dengan handphone kita, gitu ya, atau TV kita, ikuti ibadah online dengan hati yang baru. Artinya walaupun aku nggak di gereja, tapi aku percaya Allah hadir di sini walaupun saya ibadah dari rumah. Itu sih. Nah buat Helen, apa yang Bu Reli sampaikan itu secara kenyataan hari lepas hari itu manifestasinya seperti apa sih yang kamu lihat pertolongan Tuhan di dalam hidup kamu? Luar biasa. Kalau saya bilang Tuhan Yesus itu baik. Baik sekali Ji, benar Ji. Maksudnya emang sih pada saat ini saya tuh kayak orang jatuh, ibarat kata jatuh tiban tangga. Terus ketimbun sama tanah, kalau orang bilang gitu ya. Tapi nggak tergeletak ya? Nggak sampai. Bisa bangkit lagi ya? Ya maksudnya, itu sih, waduh, dahsyat banget ya maksudnya. Tapi saya percaya gitu, saya percaya gini, Tuhan nggak bakal tinggalin saya kan, saya yakin dan percaya. Terus saya juga yakin dan percaya, saya nggak bakalan namanya kekurangan. Saya percaya Tuhan. Pokoknya Ellen percaya banget sama Tuhan. Walaupun apa nggak ada, Ellen harus ngegedein anak 2. Ellen percaya Tuhan sertain Ellen. Ellen nggak tahu gimana caranya, Tuhan pasti sertain Ellen. Tuhan kasih jalan ke Ellen, gimana pun caranya pasti ada jalan. Saya bilang gitu, saya nggak khawatir. Jadi hari lepas hari gitu ya. Terus kan, aku kan punya toko usaha, toko cat kan. Saya nerusin toko catnya. Itu dari nol loh, Ci. Dari nol lagi. Karena kita nggak buka toko udah selama kurang lebih 3 minggu. Nggak ada pemasukan apa-apa kan. Bener-bener nggak ada pemasukan.
Jadi mau nggak mau saya juga buta gitu kan di toko ya. Aduh Tuhan, ini gimana ya? Saya mau buka toko, tapi saya nggak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan emang baik. Tuhan kasih 2 karyawan saya yang baik hati ya. Itu emang sih mereka udah kerja udah lama juga. Jadi mereka ngajarin saya. Tenang Ci, nanti saya ajarin. Saya bantuin. Pokoknya Cici bisa. Karyawan saya loh, saya bilang. Makasih ya Ru ya. Saya bilang gitu. Ada bapaknya juga. Jadi karyawannya itu bapak mana. Jadi mereka yang semangatin saya juga. Bisa Ci, bisa. Jadi dengan orang-orang yang sehari-hari bantu aku gitu ya di toko ya. Jadi puji Tuhan juga, oh Tuhan ngirimin mereka juga kan ya buat bantuin saya dengan kata-kata seperti itu bikin saya juga agak sedikit lebih percaya diri gitu. Oh gue bisa, makasih ya gitu, tolongin ya. Udah gitu banyak juga teman-teman yang kasih support saya gitu loh. Terus kadang-kadang saya juga bingung ya. Banyak orang bilang, Len, lu kuat ya? Lu kok bisa ya? Gue kalau jadi lu mungkin gue nggak bisa loh, gue nggak sanggup loh. Gue bisa nangis, maksudnya gue bisa nangis berbulan-bulan, bahkan gue setahun gue bisa nangis terus loh, gue bilang gitu. Udah kehilangan mak lu, bapak lu, sekarang laki lu, gue bilang gitu. Kok lu bisa ya Len ya? Saya cuma bilang gini, itulah penyertaan Tuhan, saya bilang. Tuhan selalu sertain saya bilang gitu. Yang penting lu jangan takut, jangan khawatir, serahin semua hidup lu sama Tuhan, lu berdoa minta tolong. Saya selalu bilang gitu. Saya selalu dalam hati saya, Tuhan tolong saya. Saya mau ngapa-ngapain, Tuhan tolong saya ya. Sertain saya ya. Banyak Ci penyertaan Tuhan tuh dalam kehidupan saya. Walaupun kemarin itu kayak rasanya berat banget, kayak mau jalan aja mau napak di kita ya. Bisa nggak ya gue Tuhan? Bisa nggak ya Tuhan? Tapi saya balik lagi ke Tuhan. Ellen percaya Tuhan. Tuhan sertain langkah-langkah Ellen ke depan. Gimana pun Tuhan yang tolong. Saya percaya Tuhan. Udah Ci, saya mah cuma berserah aja sama Tuhan. Justru di dalam kesulitan seperti itu tuh kamu merasakan ada sesuatu yang Tuhan memang kasih ke kamu dan sekarang kamu justru bisa kembangkan seperti itu ya. Iya. Ya, juga kamu juga merasa bagaimana teman-teman sepelayanan ya, saudara-saudara seiman ya, mereka itu juga saling mendukung. Banyak banget. Karena memang harus seperti begitu ya, Ureli ya. Kita ini kan kesatuan tubuh Kristus ya. Iya, jadi kalau ada satu anggota keluarga kita, ada teman kita, itu kita pasti akan juga ikut merasakan ya, kayak begitu. Oke, ternyata menarik ya perbincangan kita ya. Kalau kita teruskan sih bisa nggak selesai-selesai. Ya, tapi kita memang harus selesaikan. Mungkin ada yang mau Bu Reli sampaikan gitu sebelum saya menutup dan memberikan kesimpulan nih dari bincang-bincang kita, mungkin sebagai closing statement gitu Bu. Kalau bagi sahabat Health Talk, penderitaan bisa terjadi kapan saja. Tetapi dari kesaksian tadi Helen juga dan setiap kita juga ya, ketika kita percaya ada Tuhan yang beserta kita, itu sangat menguatkan. Miliki harapan itu, miliki kepercayaan itu, Allah beserta kita, dan Allah pasti menolong kita, itu yang menolong kita menjadi kuat. Tetaplah setia, jangan pernah meragukan Tuhan. Dia setia, kita mungkin bisa tidak setia. Sahabat Health Talk yang dikasihi Tuhan, dari semua perbincangan kita malam ini yang sangat menarik, ada satu hal yang saya bisa simpulkan ya sesuai dengan apa yang memang tertulis di dalam firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, baiknya kita terus berpegang kepada firman Tuhan ini. Pandemi boleh ada di sekeliling kita. Barangkali orang-orang yang terdekat dari kita pun juga bisa terkena. Tetapi satu hal adalah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan itu akan terus juga Tuhan limpahkan bagi kita. Jadi jangan segan-segan buat sahabat Health Talk yang barangkali ada menderita atau ada saudaranya yang sakit ya untuk menghubungi Gereja Kristus Ketapang.
Ya, kami di sini juga ada GKK COVID Center, ya, bisa hubungi dan kami akan mencoba untuk mengerahkan semua sumber daya untuk bisa menolong dan bisa menjadi berkat bagi sahabat Health Talk sekalian. Terima kasih. Sampai kita berjumpa di episode yang berikutnya. Sehat selalu ya. Selamat malam. Malam. Berkati.